Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andre Ansyah. Pada pembahasan diskusi kali ini yang berjudul Impact of Business of the Natural Environment, akan kita bahas dalam diskusi hari ini, yaitu kasus nyata tentang kerusakan lingkungan akibat aktivitas dari perusahaan. Juga disertai solusi nyata yang bisa diterapkan oleh industri untuk mencegah terjadinya hal serupa. Mungkin sebagai contoh nyata adalah industri yang ada di Kabupaten Karawang. Sebelumnya, izinkan saya membagikan kisah nyata yang terjadi pada PT Lapindo Brantas Indonesia. Rekan-rekan semuanya, salah satu contoh yang paling dikenal di Indonesia tentunya adalah kasus lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, di mana pada tahun 2006 saat itu perusahaan ini melakukan pengeboran gas bumi dan setelah itu terjadi semburan lumpur panas yang tak terkendali dan tidak bisa dihentikan meskipun segala upaya telah dilakukan pastinya. Akibatnya, lebih dari 10 desa tenggelam, puluhan ribu warga kehilangan rumah tinggalnya dan pasti juga kehilangan mata pencahariannya, serta sungai dan lahan pertanian semua rusak berat. Secara lingkungan ini adalah bencana ekologis yang sangat besar, kemudian ekosistem air pasti tercemar, lalu kualitas tanah menurun drastis dan hingga kini sebagian area di sana masih tidak layak huni. Nah, dengan kasus yang terjadi, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, saat itu pemerintah telah menetapkan akhirnya Lapindo Brantas adalah perusahaan yang harus bertanggung jawab penuh atas ganti rugi kepada korban yang terdampak akan sumburan lumpur tersebut. Proses ini berlangsung sangat lama dan penuh konflik yang terjadi gitu. Akan tetapi kemudian dilakukan pembayaran kompensasi dan relokasi kepada warga yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas untuk warga sekitar yang terdampak. Nah, selain itu juga ada upaya penanganan teknis seperti membangun tanggul dan juga sistem aliran pembangunan lumpur, tetapi walau demikian dampak terhadap lingkungannya itu tetap sulit untuk dipulihkan gitu ya, sehingga masih tetap banyak warga yang terdampak akibat semburan tersebut. Nah, dari kasus Lapindo ini menjadi pembelajaran yang sangat penting di mana kawasan-kawasan industri lainnya itu harus banyak melakukan antisipasi, termasuk juga di industri di daerah saya yaitu Kabupaten Karawang, di mana Kabupaten Karawang adalah dikenal sebagai sentra manufaktur terbesar di Indonesia, di mana tempat berdirinya banyak pabrik otomotif, kimia dan juga tekstil. Salah satu langkah nyata yang bisa dilakukan oleh perusahaan di Karawang yaitu mengurangi dampak ekologis adalah menerapkan zero waste dan juga water recycling system, di mana arti dari zero waste dan juga water recycle system tadi, di mana air limbah dari proses produksi tidak langsung dibuang tetapi diolah kembali dengan teknologi IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah hingga layak digunakan ulang, misal untuk pendingin mesin gitu ya, atau penyiraman tanaman industri. Langkah ini terbukti bisa menekan polusi air, menghemat sumber daya alam dan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai bisnis hijau, di mana beberapa kawasan industri di Kabupaten Karawang, KAIC dan juga Surya Cipta sudah mulai menerapkannya, namun perlu lebih diperluas dan diawasi ketat. Sebagai penutup dari kasus Lapindo ini, kita bisa belajar bahwa kesalahan dalam pengelolaan lingkungan bisa menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar. Apalagi di Karawang sebagai pusat industri modern harus belajar dari masa lalu dengan mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan ke dalam strategi bisnisnya. Karena di era sekarang pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti tanpa keberlanjutan yang ekologi.
perusahaan yang peduli terhadap lingkungan bukan hanya menjaga bumi, tapi juga menjaga keberlanjutan bisnisnya dan masa depan masyarakat. Demikian video singkat dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Beyond.